walil hamdi arkanun khamsatun, dan alhamd ada 5 rukun. Rukun yang pertama hamidun, wa huwa munsiul hamdi. Hamidun yaitu orang yang memuji. Rukun yang kedua wa mahmud, yaitu wa huwal al-mun'im, zat yang dipuji, zat yang memberikan nikmat. Rukun yang ketiga wa mahmudun bihi, yaitu wa huwal lisanu masalan, yang digunakan untuk memuji apa, yaitu dengan lisan, baik dengan lisan, dengan hati maupun dengan perbuatan. Rukun yang keempat wa mahmudun alaih, yang dipujinya karena untuk apa? Sebab apa dia memuji, yaitu wawan ni'mah, memuji atas nikmat yang diberikan, nikmat yang diterima, yang digunakan. Rukun yang kelima wasigoh yaitu lafaz pujian, kaulika seperti alhamdulillah, wa zaidun karim, dan zaidun baik. Kemudian hukum alhamd dalam kitab Syarah Risalah Jamiah dijelaskan oleh Syedil Habib Jindan dalam kitabnya Ahkamul Hamdi Arba'atun. Hukum baca tahmid ada 4. Yang pertama wajib, kama fi khutbatil Jum'ah, wajib hukum baca alhamdulillah khutbah Jumat. Yang kedua, hukum kedua wa maudubun sunnah, kapan sunnah baca alhamdulillah fi kulli halin, tiap keadaan kita membaca alhamdulillah. Dalam di layar itu kita sebutkan dalam hadis Ibnu Majah, kullu amrin jibalin la yubda'u fihi bihamdillah fahuwa azam, wa fi riwayat fahuwa abta, wa fi riwayat fahuwa abtar. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kullu amrin jibalin la yubda'u fihi bilhamdillah, setiap perkara yang dianggap penting dalam syariat apabila tidak dimulai di dalamnya membaca tahmid atau alhamdulillah, fahuwa azam, fahuwa abta, fahuwa abtar, maka perbuatan itu seperti penyakit kusta atau yaitu terpotong atau terputus. Artinya wa makna ala kulli maqtu'ul mubarakah wa nakisuha wa qaliduha, maka perbuatan itu terputus keberkahannya, berkurang ataupun sedikit keberkahan apabila tidak membaca alhamdulillah, kata syukur pujian kepada Allah. Hukum hamd yang ketiga wa makruh, hukumnya makruh indal mizbalati wal majzarah, yaitu seperti baca alhamdulillah ketika membuang sampah, dan itu yang disebutkan dalam kitab. Hukum yang keempat yaitu haram, hukumnya haram indal wuku'i fil masiyati karahan biha, haram baca alhamdulillah
pada saat dalam keadaan seseorang jatuh dalam maksiat, dan dalam maksiat itu dia bergembira dengannya. Maksiat dan dia membaca alhamdulillah, hukumnya makruh, hukumnya haram, berdosa besar. Tuh. Kemudian walahu aqsamun arba'atun, macam-macam hamd itu pujian ada 4. Yang pertama hamdu qadimin liqadim, wa huwa hamdullah li nafsi, yaitu pujiannya Allah atas zatnya. Qaulihi ta'ala, seperti ucapan Allah Ta'ala, ni'mal maula wa ni'man nasir, dialah Allah sebaik-baik pertolongan dan sebaik-baik yang mengurus segala urusan. Macam yang kedua hamdu qadimin li hadis, wa huwa hamdullahi li ba'di ibadah, pujian Allah kepada bagian hambanya. Qaulihi ta'ala, seperti ucapan Allah Ta'ala, ni'mal abdu innahu awwab, sebaik-baiknya seorang hamba dialah yang sangat taat kepada Allah Ta'ala. Macam yang ketiga wa hamdu hadisin liqadim, wa huwa hamdunallahi azza wa jalla, yaitu pujian kita, pujian hamba kepada Allah. Qaulina, seperti alhamdulillah. Macam yang keempat wa hamdu hadisin li hadis, wa huwa hamdu bi ba'dina li ba'din, pujiannya di antara manusia dengan manusia yang lain. Qaulika, seperti ni'mar rajul zaid, sebaik-baiknya sifat orang yang baik seperti Zaid. Atau bisa juga ucapan terima kasih sesama manusia, sesama orang, sesama kita saling memberi. Apabila diberi, ucapkan pujiannya terima kasih, sebagaimana diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, la yashkurullah man lam yahmaduh, lam yashkurullah, tidaklah orang bersyukur kepada Allah, man lam yahmaduh, orang yang tidak mau memuji Allah. Dan kemudian setelah kita bahas alhamdulillahirabbil alamin, selanjutnya kita bahas kalimat selanjutnya, yaitu hamdan yu'afi ni'amu wa yukafiu mazidah, yaitu waqala ba'du syafi'iyah, berkata sebagian ulama Syafi'i, afdalul mahamidi ayuqalu alhamdulillah hamdan yu'afi ni'amu wa yukafiu mazidah, yang paling utama pujian yang paling bagus yang diucapkan, yaitu seperti bacaan alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafiu mazidah. Itu. Jadi itu sahibul kitab mengambil pujian yang paling bagus di antara pujian-pujian yang ada. Ada riwayat lain fi khabar dari hadis diriwayatkan Imam Ibnu Majah an Aisyah, dari Sayyidatina Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhibbu qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Apabila Rasul
mendapati pada dirinya sesuatu yang ia sukai, keadaan atau pemberian nikmat yang ia sukai, dia memujinya dengan ucapan alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Wa idza ra'a ma yakrahu, dan apabila didapati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang ia tidak sukai, atau menerima sesuatu yang ia tidak sukai, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca alhamdulillah ala kulli hal, rabbi inni a'udzubika min halin ahlin nar. Aku memuji Allah Ta'ala atas segala keadaan. Ya Allah, lindungi aku atas api neraka.